Halo teman-teman semua, hari ini kita diundang sama Royal Enfield Indonesia untuk melihat langsung salah satu lineup terbaru mereka yang menjadi motor termurah yang mereka jual saat ini di Indonesia. Kira-kira kayak apa motornya? Kita lihat secara detail bareng-bareng. Ini dia Royal Enfield Meteor 350. Nah teman-teman, sebelum kita ngeliat lebih lanjut soal motornya, gue akan detailin dari depan, samping, belakang. Tapi gue mau kasih tahu dulu sejarah singkat soal Meteor 350 ini. Royal Enfield ini sebenarnya punya lineup 3,5-nya lumayan banyak. Kalau di Indonesia sih pernah ada yang klasik 350. Tapi udah discontinue di Indonesia dan langsung digantikan sama Meteor 350 ini. Sebenarnya di pasar global sana, di India sana, Royal Enfield Meteor 350 ini merupakan pengganti atau suksesor dari Royal Enfield Thunderbird 350X. Nah, sekarang Royal Enfield pengen memasarkan Meteor 350 ini ke seluruh dunia, makanya dia nggak pakai nama lagi yang Thunderbird. Karena di Inggris sana udah ada Triumph Thunderbird. Nah, teman-teman, sebenarnya motor ini pertama kali diluncurkan di dunia pada bulan November 2020 kemarin, tepatnya di India sana. Tapi masuk ke Indonesia udah bisa di pre-order dari bulan Februari tahun 2021 ini. Dan baru hari ini nih peluncurannya, tepat 120 tahun anniversary dari Royal Enfield. Yuk sekarang gue nggak sabar nunjukin ke kalian detailnya ada apa aja. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Nah, tampak depannya memang Royal Enfield Meteor 350 ini pengen dibuat seperti motor-motor yang klasik tapi ada modernnya. Di depan sini, yang pertama yang kelihatan pastinya headlampnya. Bentuknya bulat, dikasih frame yang chrome gini, klasik banget. Yang bikin modern adalah sentuhan lampu DRL yang ada melingkari di lampu headlampnya ini. Kita coba nyalain ya. Tuh. Ada DRL-nya, tapi lampunya ini, lampu utamanya masih pakai bohlam halogen biasa yang warna kuning. Di balik headlampnya, di sini ada satu buah suspensi depan shock teleskopik yang asnya lumayan tebal nih, yaitu 41 mm, dan jarak travelnya juga lumayan panjang, yaitu 130 mm. Tapi yang menarik, sebagai motor cruiser ternyata motornya agak kurang nyantai karena rack-nya atau sudut kemiringan dari stok depannya ini lumayan pendek nih, jadi nggak terlalu ngerebah kayak motor-motor yang cruiser. Nanti gue akan tunjukin posisi duduknya. Di depan sini kayak kakinya yang pertama kali ngebuat gue agak-agak ngerasa motor ini kurang klasik nih, karena peleknya nggak pakai pelek jari-jari, melainkan pelek yang casual gini nih. Peleknya palang lumayan banyak. Dan juga keuntungannya kalau dia pakai pelek casual, jadinya bisa pakai ban yang tubeless. Peleknya ini depan belakang belang, yang depan ring 19, yang belakang ring 17. Di depan ini dia pakai ban yang ukurannya 100/90, sementara di belakang ukurannya 140/70. Ya lumayan nggak kelihatan gambut-gambut amat. Tapi kalau gua beli motor ini, pasti yang pertama kali gua ganti adalah kayak kakinya nih, supaya makin klasik tampilannya. Nah, di depan sini juga untuk pengeremannya, dia pakai rem cakram 2 piston kalipernya. Diameter discnya lumayan gede, yaitu 300 mm, dan juga udah full ABS nih, depan belakang, 2 channel ABS-nya. Yuk, sekarang kita geser, kita lihat bagian sampingnya. Gue mau jelasin juga detailnya ada apa aja. Nah, teman-teman, sebenarnya Meteor 350 ini hadir dalam 3 pilihan nih, 3 tipe. Yaitu tipe yang Fireball paling rendah, tipe yang Stellar di tengah, dan tipe yang Supernova paling tinggi. Perbedaannya hanya minor-minor dari warna, two-tone, dan juga ada aksesoris-aksesoris tambahan lah. Nah, kalau kita lihat dari samping, kalian kelihatan langsung siluet desainnya sebenarnya mirip banget motor-motor cruiser yang gayanya modern klasik. Sebut aja kayak Honda Phantom ataupun Benelli Patagonia Eagle. Sebenarnya agak mirip-mirip nih tampilannya. Tapi lagi-lagi, karena sudut rack atau sudut kemiringan dari suspensi depannya ini agak lebih rendah atau agak pendek, jadi memang nggak kelihatan banget motor-motor cruisernya. Lagi-lagi, nanti kita harus buktikan dengan duduk di motor ini. Tapi di motor ini bisa kelihatan, di depan adalah tangkinya dikasih emblem Royal Enfield. Sementara kalau Meteor 350 yang tipenya Fireball dikasih hanya embosan gitu aja. Nggak dikasih emblem gini nih. Emblemnya dikasih aksen warna chrome, jadi ngebuat tampilannya klasik banget. Dan tangkinya ini adalah tangki model teardrop yang kapasitasnya ternyata 15 liter bensin. Turun ke bagian bawahnya, kita bisa lihat di bawah tangkinya ini ada mesin baru nih. Mesin dengan seri J terbaru dari Royal Enfield yang kapasitasnya pastinya di rentang 350 cc. Tenaganya memang bukan menjadi jualan utama dari motor ini karena motor klasik ya nggak butuh tenaga yang gede-gede amat supaya bisa tetap kece di jalan ya. Tapi diklaim sama Royal Enfield mesin barunya ini lebih minim vibrasi dan juga lebih smooth
Dan juga nih, karena motor ini produksi untuk global atau untuk jualan di Eropa sana, motor ini jadinya untuk segi emisi jadi lebih baik nih. Tapi lagi-lagi kita belum pernah nyoba motor ini. Nanti mungkin kita akan coba langsung kita pinjam sama RE-nya untuk kita buktiin nih seberapa menarik mesin dari Meteor 350 ini. Lalu dari samping sini juga kelihatan kalau motor ini adalah motor yang joknya tandem, jadi jangan khawatir istri kalian atau pacar kalian nggak akan mungkin ditinggal di rumah karena bisa boncengan di sini. Dan juga lumayan empuk jok belakangnya dan lumayan lebar, jadi untuk posisi duduk pembonceng rasanya juga akan tetap nyaman, apalagi karena posisinya pun nggak terlalu tinggi. Dan untuk yang tipe Stellar dan juga Supernova dikasih sandaran belakang gitu untuk menahan tulang ekornya ya, jadi akan lebih nyaman kayaknya kalau untuk riding jarak jauh. Nah, dari samping kita geser ke belakang sedikit, di sini model suspensi belakangnya model yang klasik banget ya, model shock ganda kiri kanan yang shocknya ini bisa diatur tingkatan preloadnya, dan juga karena dikasih aksen chrome gini jadi kelihatan matching banget sama bagian-bagian lainnya ya. Kita belum pernah ngetes motornya jadi belum tahu karakter suspensinya kayak gimana. Di belakang sini juga model lengan ayunnya model pipa biasa aja, modelnya mengotak gitu ala-ala motor klasik. Tapi yang menarik, yang menempel di belakang situ di arm dan peleknya adalah sebuah rem belakang yang ternyata kalipernya satu piston dan diameter discnya 270 mm. Karena ini ABS-nya 2 channel, jadi depan belakang udah pakai rem ABS. Nah, lagi-lagi jangan salah fokus sama pelek belakangnya, karena gue juga lumayan kesel nih. Rasanya pengen banget gue ganti pakai pelek jari-jari nih, supaya jadi perfect lah tampilannya. Tapi kalau kalian lebih suka pakai pelek jari-jari atau cash wheel, coba tulis di kolom komentar di bawah. Nah, untuk belakangnya sebenarnya nggak gitu banyak yang bisa diomongin ya, karena hanya stop lamp yang modelnya bulat, dikasih frame chrome juga, dan di belakang sini dikasih 2 buah lampu sen yang senada sama yang depan, dan tampilannya klasik banget nih. Gue udah kebayang nih, motor ini rasanya pengen gue potong jok belakangnya, pengen gue buat jadi single seater dan gayanya lebih bobber lagi. Rasanya bakal lebih kece ya. Nah, sekarang kita cobain duduk di motor ini sambil gue ngejelasin ada apa aja di bagian instrumen clusternya. Nah, teman-teman, tinggi gue 178 cm dan posisi duduk gue di sini pastinya lumayan rendah nih. Karena yang tadi gue bilang ya, tinggi joknya ternyata nggak gitu tinggi, dan juga motor ini motor yang cruiser gayanya, jadi rasanya enak juga nih dipakai riding bahkan untuk harian. Kalau kayak gue naik ke footstep kayak gini kurang lebih rasanya segitiga posisi berkendaranya nyaman banget, apalagi karena stangnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kalian pengen motor ini di custom lagi masih bisa banget pastinya. Nah, yang menarik adalah sebelum kita bahas instrumen clusternya ya, ternyata di sini tombol-tombolnya walaupun sebenarnya agak sama-sama kayak motor-motor pada umumnya ya, tapi di sini tombolnya dibuat bulat gitu dan menarik lah nih. Rasanya nggak bisa ditemukan di motor-motor lain. Tombol-tombolnya udah kita bahas, sekarang kita lihat aja bagian instrumen clusternya. Ini yang baru nih. Ada 2 buah dial lingkaran, satu bulatan besar yang di kiri, dan satu lagi bulatan kecil di kanan, dan ini ternyata yang kanan digital nih coy. Karena Meteor 350 ini udah ada dilengkapi dengan fitur Royal Enfield Tripper. Jadi dengan dial yang sebelah kanan ini kita bisa ditunjukin arah nih, navigasi bisa ditunjukin di sini, dan fitur ini rasanya harus jadi fitur yang pertama gue cobain ketika motor ini nanti saatnya kita review full ya. Sementara di sebelah kanannya ada layar instrumen cluster yang bulat, di tengah-tengahnya ada layar MID-nya, menampilkan banyak informasi, speedometer pastinya ada, dan informasi-informasi lainnya yang ditampilkan secara digital. Jadi memang RE Meteor ini udah nggak lagi klasik seluruhnya, tapi ini udah jadi motor yang modernnya kerasa banget. Nah, teman-teman, sebelum kita kasih tahu harganya berapa, kalian dengerin dulu nih suara mesinnya. Lumayan lah ya suaranya. Tapi kalau kalian mau lebih ngeblar lagi, rasanya harus kalian ganti pakai knalpot yang lebih racy lagi atau aftermarket nih. Tapi hati-hati sama regulasi knalpot di Indonesia. Yuk, sekarang gue kasih tahu berapa harga dari Meteor 350 ini. Nah, teman-teman, kalau ngomongin moge di Indonesia, pastinya kalau ngomongin harga kita agak-agak kesel dengan regulasi PPNBM yang mahal banget nih. Untuk motor-motor di atas 250 cc sampai 500 cc, itu dikenakan PPNBM tambahan sebesar 60% dari harga jual motornya. Berarti motor-motor yang 100 juta bisa jadi 160 juta di Indonesia. Dan motor ini
Sebenarnya di India sana harganya sekitar 40 jutaan aja nih. Dan Meteor 350 ini dijual di Indonesia dengan harga yang termurah di 85 jutaan, sementara yang termahal di harga 87 jutaan. Harga tersebut masih off the road, jadi kalian tambahin lagi biaya pajak-pajak tambahan supaya motornya bisa jadi legal di jalan raya Indonesia ini. Nah, jadi teman-teman gimana menurut kalian? Kira-kira apakah dengan harga 80 jutaan kalian merasa layak untuk membeli Meteor 350 ini? Atau kalian mending beli klasik yang 350 tapi bekas? Coba tulis pendapat kalian di komentar di bawah. Dan juga habis kalian komen, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalian jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Tepas Otomotif. Gue pamit. Ciao!